Kalau dulu utang sampai berapa Ji? Utang riba itu? Insya Allah itu sekitar hampir 3 plus 2 ya 5. Alhamdulillah 4 bulan selesai. Apa sih rasa yang paling berbeda ya antara hidup dengan ada hutang riba dengan tanpa hutang riba gitu? Yang paling berbeda deh. Makanya mungkin sales-sales itu lebih mendorong pembeli itu supaya ngambil kreditannya. Betul. Karena untungnya lebih gede. Betul. Ya. Ditelepon nih sama panitia atau Pimpro-nya lah. Ya. Apaan bisa datang ke kantor? Oh siap, gerak, langsung berangkat. Okay. Ketika Allah yang memanggil, padahal beliaulah si maha pemberi, maha pemaaf. Okay. Kita masih bisa nego. Entaran sejam lagi. Santai gitu ya. Ini jam berapa Mas? Yuk sekarang. 2 jam 4. 2 jam 4. Haji Wawan mana ya? Kita mau ngobrol-ngobrol kok sama Haji Wawan nih. Oh, belum datang juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja Ji? Kok telat sih Pak, duduk dulu. Okay. Pakai. Emang jam berapa kita mulai? Udah dari tadi nungguin jenengan. Sorry tadi habis biasa store dulu lah. Store absen. apa? Sholat. Jadi gitu. Kalau gue bilang sholat tadi bilang ini lagi ria. Ya wes lah. Ya karena alasannya sholat bisa kita maafin lah ya. Yaudah kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan sepemikiran, kita hari ini jumpa lagi untuk ngobrol-ngobrol. Kali ini di kesempatan sesi kali ini saya akan coba ngulik sahabat saya Haji Wawan ya. Jadi saya akan coba ngulik, kita coba dalemi gitu atau kita coba ambil makna gitu kan, ambil inspirasi dari beliau, ambil kebermanfaatan lah kan begitu. Nah, mungkin Haji Wawan dulu lah bisa menceritakan lebih detail ya tentang jenengan itu siapa, mungkin asalnya dari mana, kemudian aktivitas utama. Kalau kemarin kan sebutnya di podcast kita sebelumnya itu dagang mobil bekas sama ya itu aja ya. Bener ya. Nah, monggo wes, gimana Ji? Sebentar dulu, saya ini Apa kan tuh? bukan siapa-siapa Tat. Iya kenapa? Saya ini kan hanya remah-remahan kecil rengginang di kaleng. Kalau biskuit. saya bilang biasanya remahan kongguan gitu. Lah itu, gitu loh. Kenapa saya dikulik-kulik gitu? Tidak apa-apa, ya kita akan saling memberikan inspirasi gitu. Toh kita kan kemarin udah sepakat kan bahwa walaupun nggak ahli ya tetap berbagi lah. Ya. Gimana sekarang mulai aja dulu dari Haji Wawan, pengalamannya, kemudian mungkin masalah bisnisnya, atau kalau sebenarnya yang pengen saya ulik itu adalah perjalanan hijrah beliau sebenarnya. Nah, gimana Ji? Ya saya coba cerita, mudah-mudahan dari cerita saya ini mudah-mudahan ada yang bisa diambil, ada manfaat dari situ. Dan kalau ada hal-hal yang buruk ya supaya jangan ikut dilakukan lah. Iya, betul. Seperti itu. Ya dah, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Ardian Nur, insyaallah. Jadi saya lahir besar di Bali, Tat. Oke. Saya lahir besar di Bali. Nama panjang saya kan sudah kita sebutin di Johnny. Yes, John. Ya, John. Oke. Johnny. Panggilan sayanya Wawan. Gitu. Oke. Jadi saya lahir besar di Bali. Saya lahir besar di Bali, sukunya Jawa. Sukunya Jawa. Iya, orang tua saya Jawa gitu. Terus lahir besar di Bali sampai 2 tahun yang lalu pun saya masih di Bali. Jadi sekarang saya tinggal di Malang. 2023 saya hijrah ke Malang. Berarti 2 tahun dah ya di Malang ya? Insyaallah Mei besok 2 tahun. Oh iya, juga 2 tahun ya di Betul. Malang. Oke. Jadi saya sendiri latar belakang pendidikan saya sarjana teknik sipil. Teknik sipil. Iya, teknik sipil. Nggak nyangka kan? Nggak nyangka. Maklar jadi teknik sipil ternyata gitu ya. Teknik sipil di salah satu universitas swasta di Karawaci. Iya, itu dulu ya namanya UPH gitu. Oh ya, UPH. Boleh disebutin? Udah terlanjur disebutin ya. Pelita Harapan ya. Iya, Pelita Harapan. Jadi kalau kata teman-teman itu yang itu UPH itu apa? Uang papa habis. Ya sama kayak IPB, teman-teman plesetkannya institut fleksibel banget karena semua orang di sana jadi orang hebat kecuali jadi sarjana pertanian. Gitu ya, Tante. Bisa jadi pebisnis hebat, pembicara hebat. Fleksibel gitu. Makanya fleksibel banget gitu.
Nah itu kenapa saya sipil, karena apa namanya ya ada inilah, jadi orang tua mengharapkan saya bisa sekolah di sipil karena background dari orang tua juga kontraktor. Gitu. Oke. Kontraktor, terus jadi kontraktor MEP, mechanical electrical plumbing kan gitu. Jadi lulusnya saya sipil itu untuk melengkapi dari apa namanya usahanya Bapak. orang tua, betul. Nah lulus dari UPH itu kalau nggak salah sekitar tahun 2001. 2001 saya lulus UPH, terus jadi kernetnya bapak gitu, di kantor. Nemenin bapak gitu. Jadi bapak drivernya, saya kernetnya. Gitu. Jadi proyek kita rata-rata proyek swasta, pemerintah. Hampir 90% proyek kita pemerintah. Kenapa kita pilih proyek pemerintah? Karena proyek pemerintah itu bayarannya sudah jelas, anggarannya ada dari pusat. Tapi nggak telat, Ci? Kalau telat itu enggak ya? Enggak. Justru kalau terlambat itu yang dari kitanya biasanya. Apanya? Dari progres proyek kita, pekerjaan kita. Pekerjaannya. Ya, kalau dari anggaran dari pusat itu semua sudah terarah, sudah terukur, bulan sekian cair seperti itu. Itu keamanannya. Malah aman kita, makanya ambil proyek pemerintah. Cuman ada satu hal yang saya kurang pas itu di proyek sebagai kontraktor itu, ya kita ya mungkin pada saat kita ketemu sama kepala seperti itu, jadi kan kadang-kadang kita lunch meeting seperti itu. Nah di sanalah saya merasa namanya lunch kan jam 12 siang. Nah, kalau di Bali itu kan duhurnya jam 12:30. Nah, 12:30. Jadi kita itu datang jam 11 menunggu saat lunch meeting. Di situ kita ngobrol-ngobrol kan, ngobrol-ngobrol sambil makan, nggak ada ngapa-ngapain gitu. Sementara di luar itu azan duhur. Nah, padahal kalau kita misalnya minta izin, kayak di Bali kan mayoritas non muslim, jadi yang non-muslim. Padahal ketika saya minta izin, Pak, maaf saya mau sholat, sebenarnya bisa. Yakin waktu itu nggak dilakukan, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Saya lebih sungkan sama tamunya gitu, daripada sungkan sama Allah. Padahal yang Maha Pemberi adalah Allah seperti itu. Kayaknya banyak dari kejadian kayak begitu. Sebenarnya banyak gitu. Cuma disinilah kita diminta keberanian untuk apa? Untuk mengambil mana yang lebih baik gitu. Seperti itu. Jadi lagi makan, lagi ngobrol-ngobrol, azan duhur seperti itu. Azan duhur, azan duhur. Toh juga masih 2 jam lagi, berarti sampai jam 2 kan, 2:30, 3. Ntar habis makan siang juga masih bisa sempat sholat zuhur menjelang asar. Betul. Nah padahal kalau kita pikir-pikir kan begini, pada saat ketika saya di kantor, ditelepon nih sama panitia atau pimpronya lah, apaan bisa datang ke kantor? Oh siap, gerak, langsung berangkat. Dipanggil sama makhluk, ya ibaratnya istilahnya sesama manusia lah, makhluk kan dipanggil sama manusia, sama makhluk gitu. langsung ambil kunci mobil berangkat. Ketika Allah yang memanggil, padahal beliaulah si Maha Pemberi, Maha Pemaaf, kita masih bisa nego. Entaran sejam lagi, santai gitu ya. Setelah cara itu, nah hati kecil saya jadi ngerasa kayak kurang pas. Ya kalau jasa kontraktornya insya Allah halal. Gitu ya. Insya Allah halal seperti itu. Nah disitulah akhirnya saya kayak kurang. Padahal ya boleh dibilang orang tua saya besar di kontraktor. Kalau yang terkait kawan-kawan pemikiran sekalian, jadi saya dengan Haji Wawan ini ketemunya di satu komunitas ya. Komunitas kita namanya Masyarakat Tanpa Riba. Dulu MTR, sekarang MMC, MTR Miliarder Club. Nah, kalau berarti maksud saya gini, kan Haji Wawan ini hijrahnya itu hijrah dari bisnis yang riba lah ya ceritanya gitu ya. Berarti kejadian tadi itu sebelum itu juga berarti ya? Sebelum saya hijrah. Tapi artinya itu kumpulan dari masalahnya. Masalah gitu. Ya bersyukur alhamdulillah ya, artinya Allah ngasih jalan gitu. Artinya diingetin lah sedikit tentang ayo tepat waktu sholat seperti itu. Dan jujur aja modal kerja kita pada saat itu utang bank. Utang bank, modal kerja kita utang dari bank plat merah. Itu. Paham. Kalau dulu utang sampai berapa sih? Utang riba itu? Insya Allah itu sekitar hampir 3 + 2 ya 5. 5 M-an ya? 5 M.
Udah beres ya sekarang semua ya? Alhamdulillah 4 bulan selesai. Wis, dari rencana dari sadarnya itu. Dari sadarnya ya, dari 4 bulan doang. Dari bener-bener hari ini kita stop semuanya, kita start untuk hijrah itu 4 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan. Pertanyaannya gini Ji. Apa sih rasa yang paling berbeda ya antara hidup dengan ada hutang riba dengan tanpa hutang riba gitu? Yang paling berbeda deh. Yang paling beda, yang paling dirasakan. Yang paling beda, yang paling dirasakan. Di hati apa di kehidupan nyata nih? Ya di hati ya, di kehidupan nyata gimana? Kalau di hati ya, insya Allah lebih plong. Lebih plong. Nah, karena apa? Karena ketika kita mengambil keputusan untuk hijrah, berarti kan di sini kita sudah memulai untuk hidup yang lebih sesuai dengan syariah Islam. Tapi kan berat ya itu pasti. Yang mana ada sih yang kalau hijrah ringan ya? Yang paling berat waktu hijrah apa? Jujur nih, jujur apa bohong? Iya. Bohong dulu aja ya. Janganlah, buat inspirasi kita. Yang paling berat adalah lingkungan kita, internal kita. Keluarga maksudnya? Keluarga. Bukan orang lain? Bukan orang lain. Orang lain ada nggak yang bilang Jiwawan bangkrut atau sesat atau? Kalau orang lain, saya nggak peduli. Oh oke. Gitu ya, karena. Tapi ada ya omongan kayak begitu ya berarti? Ada seperti itu. Ada. Justru kalau orang lain saya nggak peduli, karena dia orang lain gitu. Oke. Justru yang saya agak sedih adalah keluarga kita sendiri. Betul, seperti itu. Itu yang paling berat bisa. Itu ya? yang paling berat. Tapi saya ya itulah namanya resiko hijrah, tantangan hijrah, bukan resiko tantangan hijrah. Jadi ya kita terima aja dan kita tetap doakan kebaikan. Mudah-mudahan semua dapat hidayah. Oke. Gitu. Nah balik lagi tadi itu plong ya di hati. Terus kalau secara nyatanya yang dirasakan kehidupan nyata maksudnya? Kehidupan nyata jadi artinya begini Tat. Setelah kita hijrah, kita udah tahu mana yang halal, mana yang haram gitu. Dan kita insya Allah sudah bisa membedakan mana rezeki yang barokah, mana yang enggak. Nah, ketika kita mendapatkan keuntungan, walaupun nilainya kecil, tapi di situ nilai keberkahannya, dan kita tahu bahwa asal usul dari rezeki barokah rezeki ini adalah halal, dari hal yang halal gitu. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah seperti itu gitu. Jadi ketika waktu saya masih kontraktor kan di belakang saya kan ada modal bank yang ada nilai ribanya seperti itu. Nah, jadi kita dapat keuntungan gitu ya hilang habis gitu, nggak tahu kemana arahnya. Tapi ketika kita sudah nggak punya utang bank, udah utangnya 0, jadi dapat untung 1.000 perak pun ya alhamdulillah gitu. Karena apa ya 1.000 ini utuh. Kita nikmati sama keluarga. Oke. Di belakang kita nggak ada kewajiban untuk bayar cicilan atau segala macam. Berarti maksudnya gini mungkin ya kawan-kawan pemikiran sekalian. Mungkin yang paling membekas atau yang paling dirasakan itu adalah kalau dulu kalau masih ada utang bank itu berarti kalau kita dapat duit itu harus ke perbankan dulu kan ya. Betul. Karena ada tanggungan. Betul. Tapi kalau sudah nggak ada ya semua uang untuk kita semua gitu ya. Betul, seperti itu. Bisnis apa sih selain kontraktor? Nah, setelah kontraktor kan passion saya kan di otomotif kan. Oh ya, betul. Ketika Bapak itu sudah menyatakan pensiun, Bapak itu bilang sama saya, "Udah Wan, ini kelola dari perusahaan beserta utang banknya." Oh gitu. Oh, yang 5M itu utang pribadi atau utang perusahaan? Perusahaan. Oh, perusahaan. Yang kontraktor ini berarti. Betul. Jadi saya nerusin perusahaan, berikut nerusin kewajiban bayar utangnya. Oh gitu. Oke. Nah setelah saya tanya Bapak, oke Pak bener nih sudah untuk saya nih perusahaannya, iya boleh saya apa-apain terserah, yang penting kamu tanggung jawab ya. Akhirnya saya rubah jadi showroom mobil Tad. Oh gitu. Iya. Oh berarti kontraktornya stop maksudnya gitu? Stop. Oh jadi showroom mobil. Jadi gitu? showroom mobil. Saya showroom mobil karena saya seneng passion saya otomotif di otomotif tadi. Gitu. Jadi saya showroom mobil. Jadi halaman kantor saya yang tadinya isi pipa, isi kabel seperti itu, sekarang saya ganti menjadi isi mobil. Oh gitu. Betul. Dan saya kerjasama dengan kantor-kantor leasing yang tidak perlu kita sebutin namanya. Gitu. Berarti itu masih masih riba. Support riba ya. Betul. Pas itu waduh luar biasa. Saya pernah jual mobil itu asal kredit ya di bawah harga pokok atau enggak harga modal lah saya jual. Yang penting dia utang 5 tahun. Ada untungnya buat kita tuh berarti ya, karena dia kredit untung tadi. Banget. Untung banget kita. Makanya mungkin sales itu lebih mendorong pembeli itu supaya ngambil kreditannya, karena untungnya lebih gede. Betul. Ya. Kan kalau kita lihat di kredit barang ready. Iya. Tunai inden dulu. Tapi memang dibikin begitu ya? Kalau kita enggak. Kalau saya pada saat itu enggak, karena kan saya suruh mobil bekas. Oh iya betul. Kalau yang baru memang modelnya begitu. Iya seperti itu. Kalau kredit ada, kalau cash itu cenderung inden dulu. Inden dulu seperti itu, gitu. Jadi
saya bisa jual mobil itu dengan harga pokok, yang penting dia kredit. Saya dapat refund. Nah setelah saya tahu, saya tanya sama bagian listingnya kan, ada sama orang Muslim seperti saya. Refund ini asal dari mana sih? Ya dari bunga, dari administrasi. Oh gitu. Seperti, wah langsung saya, aduh ya Allah. Tapi masih belum ngerti nih. Gitu ketika terus berjalan kurang lebih nggak lama sih saya alhamdulillah nggak lama. Kalau semakin lama semakin banyak saya. Iya betul. Mungkin kira-kira sekitar 4-5 tahunan lah. 4-5 tahun itu maksudnya jalan kredit tadi ya? Jalan showroom mobil. Showroom mobil secara kredit. Secara kredit. Akhirnya 2018 singkat cerita 2018 ketemu itu. Tapi gini Ji, kalau secara penjualan nih, penjualan tuh persentase ke orang ke cash sama ke kredit itu banyakan mana Ji? Kalau saya kredit. Ketika itu kredit. Itu memang ini ya, memang gambaran customernya memang banyak nyari kredit gitu ya? Betul, daya beli masyarakat pasang kredit gitu. Ada yang bisa beli mobil di tempat saya nggak pakai uang muka. Oh langsung kreditnya? Iya. Oh gitu. Iya, jadi saya beli mobil itu dapat harganya murah. Saya belinya kan di Jakarta. Oh saya iya. Kan Kulaannya di Jakarta ya? Kulaannya di Jakarta. Nah, saya dapat harga murah. Terus ternyata saya tanya pencairannya tinggi gitu. Jadi si pembeli itu, Bapak mau nggak pakai DP? Sakit Pak? Sakit gitu. DP gitu. Bisa gitu. Gitu. Tapi kredit jangan pendek-pendek. Mau yang 5 tahun? Bisa Pak, 5 tambah seneng. Jadi pembeli itu udah DP-nya 0%. Iya. Kreditnya 5 tahun. Panjang. Terus saya langsung terima kasih. Sangat bahasanya, karena mungkin untungnya tambah banyak ya. Di sisi saya iya benar. Di mata si pembeli saya ini membantu banget. Iya, karena gampang 5 tahun gitu ya. Setelah kita tahu ilmunya, saya membantu dia masuk ke dalam neraka. Tapi confirm nih Ji, berarti memang secara daya beli atau tren belinya masyarakat itu bahkan untuk mobil bekas pun di sana, di Bali ya berarti waktu itu memang lebih banyak kreditan berarti ya. Yes. Jarang yang beli cash. Jujur kalau boleh saya bilang nggak cuma di Bali. Oh berarti Indonesia. Karena apa? Kenapa saya bilang itu? Karena saya setiap tahun dapat gathering. Gathering ini dari hadiah dari. Hadiah. Terus? Dapat hadiah gathering dari pihak leasing itu. Leasingnya. Betul. Dan begitu ngumpul di satu tempat itu dari Sabang sampai Merauke. Oh sharing-sharing gitu ya? Dealer-dealer mobil dari Sabang sampai Merauke dikumpulin. Gitu loh Tat. Oh. Berarti memang secara, walaupun maksudnya gini Ci, walaupun kita nggak dorong mereka gitu ke kredit, ya kan, tapi memang secara tren belinya itu lebih seneng nyari kreditan gitu ya. Betul. Berarti mungkin orang yang kreditan itu kan sebenarnya dia beli barang yang sebenarnya belum mampu untuk dia beli gitu ya. Sekarang gini, kalau kita agak berdalam nih masalah otomotif nih, ada yang macet nggak sih waktu? Ada. Banyak. Jadi gini nih. Agak jahat sedikit. Gimana? Jadi biar pengalaman. Penasaran juga. Jadi mau ambil kredit? Enggak juga. Jadi gini, kita itu sama istilahnya dia marketingnya si bagian leasing itu. Jadi gini, Pak, tolong di maintenance pembelinya itu sampai kurang lebih 6 bulan. Di maintenance. Di maintenance artinya begini. Pembayarannya betul. Ditagihi gitu ya. Betul. 6 bulan pertama itu kita yang nagih. Iya, bukan kita yang nagih sih, maksudnya masih dalam tanggung jawab si dealer showroom mobil. Oh, kita berarti. Iya, gitu. Jadi kalau dia macet kita yang ditegur. Kalau misalnya sampai kita diamin aja, berarti kita dapat penilaian buruk di mata leasing. Seperti itu. Jadi next ada yang ngajuin kredit atas nama showroom saya. Agak berat. Betul, berarti ya. Seperti itu. Tapi setelah lewat bulan ke-6, itu sudah lepas dari tanggung jawab showroom. Jadi langsung ke leasing. Iya, jadi artinya sebenarnya dari secara legal sih dari bulan pertama pun sudah lepas dari tanggung jawab showroom sebenarnya. Cuma dalam 6 bulan pertama itu showroom masih jadi perhatian. Di bulan ke-7 sudah bebas. Artinya kalau dia macet di bulan 7 bulan 8 bukan urusan saya. Kalau macetnya di 1 sampai 6, Ji? Saya kan ditanya. Kalau kita sudah, saya pernah sampai begini, contoh kasus nih. Gimana? Jadi ada kontraktor dia kredit Alphard. Alphard, iya mobil Alphard. Alphard kredit nih. Kredit. Padahal mobil mewah loh itu. Lah emang yang Alphard di jalan-jalan nggak kredit semua tuh? Iya kali ya. Kredit lah. Itu kalau kan, dia yang klakson itu bunyinya dit kan. Itu kan perform dia. Dia nunjukin perform. Flexing nih ceritanya. Iya, flexing seperti itu. Jadi biar percaya. Gitu, gimana? Jadi dia ambil kredit
Dia bilang, Pak, paling rendah berapa cicilannya? Paling rendah 4 juta. Pas saya bikin formulasi itu kan 4 juta. Sanggup nggak Pak? Sanggup deh, sanggup. Padahal kondisinya dia mungkin lagi nggak. Oke. Di bulan kedua, bulan ketiga macet. Bulan keempat macet. Mobil mau ketarik gitu. Saya ditelepon sama leasing. Ini udah 3 bulan nggak bayar. Aduh mampus. Terus akhirnya saya gimana nih? Itu ya tolong dibantu Pak Wan. Lah kok gua? Itu kan kalau nggak ya performnya di showroomnya Pak Wan. Iya benar juga ya. Gitu. Iya betul. Akhirnya apa? Saya ambil mobilnya. Terus? Saya yang bayar cicilannya. Oh. Gitu ya? Iya, saya yang bayar cicilannya sampai sambil jual sampai ngelewatin bulan ke-6. Nah, kalau ada yang beli tuh Alphard gimana? Nggak apa-apa, terusin di take over. Oh, take over kredit gitu. Oh, sampai segitunya ya? Iya, nanti kalau sudah bulan ke-6, bulan ke-7 udah pas saya dah. Itu. Tapi kan gini Ci ya. Itu demi menjaga nama baik saya loh ya. Iya. Makanya tapi kalau misalnya saya cuek aja, udah biarin aja ya udah. Gitu artinya nanti ada orang ngajuin kredit penilaiannya lebih ruwet. Berarti banyak yang begitu. Tapi gini Ci, kan memang orang-orang tuh kan pengen punya mobil ya, gitu. Kadang dia mengatakan ya memang kita perlu mobil gitu. Kalau sebagai seorang yang paham dunia otomotif nih, sekaligus di dunia seperti itu, kira-kira kalau seseorang itu pengen punya mobil pertama, itu sarannya gimana? Saya mau tanya dulu, kebutuhannya dia untuk harus punya mobil itu untuk apa? Ya taruhlah misalnya dia punya keluarga, punya anak, atau misalnya saya punya anak banyak, misalnya gitu. Kemudian kalau bepergian kita harus ya satu mobil gitu misalnya. Atau misalnya kalau di Jawa kan ngunjungi orang tua masih di Jawa Timur lah misalnya, kemana gitu. Itu gimana sih? Kita satu berarti memang kebutuhan dia punya keluarga besar. Iya betul. Kira-kira seperti itu. Nah, terus kita lihat dulu kemampuan kesiapan dana tunainya berapa? Let's say 100 lah. 100 juta. 100 juta udah dapat ada mobil tunai. Iya sudah dapat. Tapi kan orang tuh kan mikir gini Ci, kenapa sih 100 juta tuh atau beginilah. Kan orang 100 juta biasanya 100 juta nih yang dia jadiin DP kan biasanya ketimbang karena kalau DP kan dapat mobil yang lebih bagus Ci. Oke, betul. Paham saya maksudnya. Duit 100 juta dijadiin DP buat beli Avanza 2024. Yang baru. Ya, yang terbaru kan. Terus dia sisanya kredit. Terus ini kredit. Padahal duit 100 juta kalau dia dibeliin Avanza tahun 2008 dapat tunai. Tapi kan nggak enak mobilnya. Ya, tapi kalau misalnya setelah dia beli mobil Avanza 2008 tunai, dia besoknya mati. Insya Allah dia nggak ninggalin utang. Nggak punya tanggungan. Iya, tapi kalau ketika dia beli Avanza baru, duit cepeknya itu dipakein DP, ketika dia mati, antum pernah nggak nganterin jenazah sahabat atau keluarga? Nah, barusan kemarin ada. Oh, masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika apa yang disampaikan oleh kalau ada tanggungan, utang, ya kan? Utang. Iya, utang. Utang loh yang disebut. Iya, betul. Bukan ini istri kedua, istri ketiga yang rukun ya gitu. Enggak kan? Yang ada utang kan. Loh, kenapa kok utang? Ayo coba. Ya karena memang seperti itu di dalam agama kita kan. Utang itu katanya kalau masih punya utang itu tergadai gitu ininya. Namanya ruhnya gitu ya. Betul sekali. Jadi kita supaya jadi gini saran tadi kan antum minta saran dengan 100 juta ya udahlah beli apa adanya dulu, yang penting tunai gitu, yang penting tunai dan layak pakai. Tapi yang gini problemnya misalnya gini Ji, kalau dia beli 100 mobil bekas, perawatannya nggak lebih mahal tak? Tergantung tak. Kita kalau beli mobil di showroom yang amanah, bentang-bentang mobil tua belum tentu rusak. Oh gitu ya. Iya, mobil saya aja mobil tahun 2006. Iya benar ya. Sekarang tahun berapa nih? 2024. Tuh. Masih enak ya kemarin itu ya. Iya, masih juga bisa cus. Seperti itu. Berarti memang terkait ini ya, terkait perawatannya ya berarti. Iya. Oke. Gitu. Baiklah. Jangan ikutin nafsu intinya. Langsung jadi sesuaikan dengan kebutuhan ya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, terakhir Ji, mungkin saya kayaknya jadi narasumber ini. Padahal memang. Kita kan satu tim. Iya kan, kita ngulik dulu nih masing-masing kan. Saya juga baru berarti tahu. Berarti ntar gantian ya? Nanti gantian gampang. Saya kulik-kulik lah ya. Lihat aja lah ya. Saya juga barusan tahu nih sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan sepemikiran tentang tadi dunia otomotif yang digeluti oleh Pak Haji Wawan. Nanti cobalah kita agak perdalam lagi kali ya. Panggilan Haji Wawan tuh kok terlalu berat ya. Mau dipanggil apa Ji? Kan udah biasa kita begitu. Om. Nggak usah lah. Kalau Om itu setahu saya panggilan waktu
Om motoran ya. Biasanya tuh motoran panggilannya om tuh. Oh, bukan, kalau om. Oh iya benar. Lain loh ya. Satu om itu motoran. Iya. Om gitu kan. Ya tapi kan benar kan kalau motoran kan panggilannya om ya. Iya biasanya kan gitu. Om gitu kan. Kalau om ya beda lagi. Agak gelap-gelap dikit ya. Iya, dunia agak gelap. Enggak lah om gitu. Enggak lah, tetap aja kita Haji Wawan. Enaknya manggil itu Kak. Ya. Om Wawan janganlah, bukan om saya. Nah soalnya kalau panggilan Ji itu gimana? Jadi ya mau nggak mau saya harus baik terus. Ya memang harus berusaha untuk baik kan sih. Gimana masa mau bersengaja jahat kita? Ya kadang-kadang pas waktu ketika saya usil gitu, jahil gitu kan malu dipanggil Ji gitu. Ya yang penting jangan melanggar hukum syara dan jangan kelewatan gitu. Ya wis Tat. Ya alhamdulillah, insya Allah mengingatkan saya berarti. Iya, sama-sama ya, mengingatkan. Tapi mudah-mudahan itu nggak ria ya Tat ya. Enggak insya Allah. Ya. Oke, thank you Haji Wawan. Kawan-kawan pemikiran itu tadi sharing dari Haji Wawan. Sebenarnya masih banyak sih yang bisa kita kulik dari beliau. Ya kan tadi baru masalah dari sisi otomotif aja tuh. Sebenarnya sisi gelap nggak usah dikulik. Nggak usah lah. Ya. Khawatirnya bukan malah menjadi cahaya, tapi malah jadi kegelapan nanti. Nanti sebenarnya ada lagi sih yang nanti bisa kita obrolin terkait dengan ya masih tetap sih karena beliau ini kan pelaku ya. Pelaku. Kan orang yang hijrah kan tadi itu kan orang yang hijrah pelaku dan mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya bagi kawan-kawan pemikiran sekalian tentang apa sih yang ada di benak seseorang yang hijrah kan begitu Ji. Mungkin ada kata-kata terakhir Ji. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir sebelum sesi ini, kata terakhir di sesi ini. Oh iya, kata terakhir bukan sesi. Terakhir di dalam kehidupan. enggak. Apa namanya? Jangan sia-siakan waktu kita. Oke. Mumpung kita masih sehat, masih kuat, ayo kita hijrah dari sekarang gitu. Hijrah itu tidak berat kalau kita lakukan dengan ikhlas gitu ya. Tapi hijrah itu memang berat. Karena apa? Karena kita akan mengejar surganya Allah. Itu aja sih. Siap, mantap. Baik, terima kasih. Itu dulu kawan-kawan pemikiran. Ya, nanti kita ketemu lagi di obrolan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.